Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita masih bisa bernafas di pagi hari ini. Kali ini kita akan masuk ke bab 3, yaitu mengenai mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Nah, kali ini kita hanya fokus ke mengutamakan kejujuran. Nanti pembahasan menegakkan keadilan akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita harus tahu dulu pengertian jujur itu apa. Di sini, jujur adalah suatu sikap atau perilaku yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulasi lainnya. Jadi jujur itu adalah suatu sikap. Jika kita berkata A, kita juga harus berbuat A. Bahasa gampangnya gitu ya. Di sini juga jujur suatu kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan. Sudah saya bilang tadi, jika kita mengucapkan A, kita harus berbuat A, gitu ya. Yang selanjutnya, dalil nakli tentang jujur ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah, yang artinya hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Nah, hadis ini menegaskan bahwa kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa perilakunya ke surga. Seseorang yang jujur akan hidup tenang. Ia menjalani kehidupan dengan penuh optimis dan semangat. Berbeda jika seseorang pernah berdusta, tentu akan diselimuti rasa bersalah dan gelisah, gitu ya. Yang selanjutnya, klasifikasi jujur. Ada dua. Yang pertama, jujur dalam perkataan, yaitu suatu sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambahkan, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Dan yang kedua, jujur dalam perbuatan, suatu sikap seseorang yang selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, menerapkan perilaku jujur. Bagaimana cara kita menerapkan perilaku jujur? Nah, caranya itu dengan cara melatih diri secara terus-menerus. Jika kita melatih diri secara terus-menerus, setiap saat dimanapun kita berada, kita akan terbiasa dengan perilaku jujur dan perilaku mulia ini akan melekat dalam diri kita. Nah, kapan kita mulai berlatih berjujur? Yaitu mulai dari sekarang. Kita jangan menunda, mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang untuk kita berlaku jujur. Nah, di mana kita bisa menerapkan perilaku jujur ini? Bisa dimanapun kita berada, bisa di sekolah, di rumah, di masyarakat, gitu ya. Nah, contohnya di rumah, semisal kita minta tolong sama ibu belikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai anak jujur, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu. Hal ini berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik, memberitakan sesuatu yang baik kepada orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, di sekolah, contohnya seperti mengerjakan tugas yang diberikan bapak ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan aplikasi sesuai jadwal, menaati tata tertib sekolah dan bertutur kata yang baik kepada bapak ibu guru dan teman-teman. Ya, jika bersalah kita harus mengakuinya. Dan di masyarakat, contohnya itu kita dapat berlaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis dan saling menghormati.
Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip sehingga akan menimbulkan kegaduhan dan suasana lingkungan yang tidak kondusif antara ucapan dan perbuatan. Seorang yang jujur harus sama dengan perilaku jujur, maka orang lain akan merasa aman dan tentram. Dan hikmah jujur itu bernilai ibadah, mendatangkan pahala, memberikan ketenangan batin, mendapatkan kepercayaan besar, memiliki keberanian yang tinggi, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan, memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.